Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sebagai khalifah di bumi, kita bebas berekspresi memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini. Planet yang begitu hijau, dan memiliki banyak sumber air ini, begitu indah dan luas sebagai tempat tinggal hidup kita. Namun, tahukah kalian, jika bumi pernah menolak keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan kita di tanahnya ini? Bumi ini menangis dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan manusia. Bahkan dua malaikat gagal mengambil tanah di bumi saat penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Mengapa bumi sangat menolak kehadiran kita? Kisah berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Nabi Adam alaihi salam yang tercipta dari tanah. Dalam sebuah hadis mutabar, Imam Ja'far al-Shadiq disebutkan, sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi salam, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku menciptakan manusia dari saripatimu, sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan ke dalam nerakaku. Mendengar hal ini, bumi mulai cemas dan diliputi kekhawatiran. Hal ini pula yang dialami oleh malaikat. Golongan yang tercipta dari nur atau cahaya ini juga mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah informasi ini disampaikan ke bumi, maka diutuslah malaikat Jibril untuk mengambil tanah di sana, namun bumi menolaknya dan tidak memperbolehkan malaikat mengambil tanahnya. Diriwayatkan dari As-Sudi, dari Ibnu Mas'ud, dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bercerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah dari bumi. Namun bumi menolaknya, bumi pun memelas dan menangis kepada Jibril. Ia bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami, jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar itu, Jibril tidak kuasa mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah, bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa, dengan bersumpah membawa nama Allah.
Kedua malaikat ini pun kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membawa sedikit tanah pun, sama seperti Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Israel. Namun malaikat ini tidak seperti dua malaikat lainnya, karena ia tak memperdulikan bumi, agar tidak mengambil tanahnya. Israel langsung memukul bumi dengan pedangnya, dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah, seraya berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah, aku sama sekali tidak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika malaikat Israel mengambil paksa sebagian dari bumi, bumi pun menangis, merasa kehilangan tanahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa apa yang sudah diambilnya dari bumi, sebenarnya akan dikembalikan ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya kelak aku akan kembalikan kepadamu, apa yang aku ambil darimu itu. Darinya, tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah, kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain." Quran Surat Taha ayat 55. Kemudian, malaikat Israel membawa tanah itu. Dibawalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya, kini ketakutan bumi terhadap manusia yang membuat kerusakan, sudah terbukti adanya. Tidak hanya kerusakan bumi dari segi fisik, namun manusianya pun secara lahir dan batin. Namun demikian, Allah tidak menciptakan manusia sebagai pemimpin atas semua makhluk, tanpa balasan di akhir kisah kehidupan nanti. Mungkin kita akan mengetahui apa sebenarnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan dunia ini, hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Oleh karena itu kita sebagai manusia, harus memegang amanah, yang sudah diberikan kepada kita sebagai manusia. Karena sesungguhnya, kita hidup di bumi ini hanya bersifat sementara. Semua yang kita lakukan di bumi ini, pasti akan mendapat balasannya, sekecil biji zarah pun. Harusnya kita bersyukur, karena kita menjadi makhluk yang sempurna. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang selalu menjaga amanah yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah bumi yang sempat menolak diambil tanahnya untuk penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab.